Assalamualaikum, good morning student, selamat pagi. How are you today? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ibu di sini dalam keadaan sehat. Semoga kalian di rumah juga dalam keadaan sehat. Senang sekali ibu bisa jumpa lagi di pelajaran bahasa Inggris walaupun lewat daring, tapi harus tetap semangat ya. Nah, untuk mulai pelajaran pagi hari ini semester 2 kita akan mulai chapter 7. Judulnya Here is my bedroom, page 111. Di situ chapter 7 Here is my bedroom. Jadi tujuannya di sini adalah kalian mengenal nama-nama benda dalam bahasa Inggris, benda-benda yang ada di sekitar kalian. Oke, kita lanjut saja ya. Kita masuk ke halaman page 113, 113 bagian listening. Di bagian listening di sini. Nah, di situ ada kosakata terkait dengan benda-benda yang ada di kamar, in my bedroom, di kamar tidur. Yang pertama ada mirror, mirror kaca. Lalu blanket, blanket selimut. Terus wardrobe, wardrobe lemari pakaian. Selanjutnya bed, bed itu tempat tidur atau kasur, ranjang ya. Terus bed cover, bed cover itu selimutnya atau bed cover ya, tutup itu yang tebal itu. Terus pillow, pillow bantal, bolster guling, desk lemari, lamp lampu. Nah, ini tadi adalah benda-benda yang ada di sekitar kita, terutama yang ada di kamar, kamar tidur. Kalian bisa ulang-ulang lagi kosakatanya sampai kalian hafal namanya dalam bahasa Inggris. Nah, kita lanjutkan lagi ke halaman 114. Nah, di sini ada kosakata terkait dengan benda-benda yang ada di kamar mandi atau bathroom. Jadi judulnya di sini in my bathroom. Di situ ada sebentar ya. Di situ yang pertama ada toothbrush. Toothbrush artinya sikat gigi. Bathtub artinya tempat mandi, bak mandi. Water tap artinya keran, keran air. Terus di sini ada toothpaste. Toothpaste artinya odol atau pasta gigi. Terus soap artinya sabun. Ini water closet artinya kloset ya. Terus ini water scoop artinya gayung. Selanjutnya ada shampoo artinya sampo. Terus towel artinya handuk. Nah, ini tadi kosakata yang terkait benda-benda yang ada di kamar mandi. Kalian bisa ulang-ulang sendiri sampai kalian hafal dengan kata-katanya dalam bahasa Inggris. Next, kita open page 115 atau halaman 115. Di situ ada exercise. Sebenarnya kita seharusnya mendengarkan listening tape script ya, mendengarkan tape script. Tapi kita langsung aja ya, kita kerjakan bersama. Ini namanya apa? Handuk. Bahasa Inggrisnya towel. Ya, yang ini kaca. Bahasa Inggrisnya mirror. Yang ini gayung, bahasa Inggrisnya water scoop. Yang ini bed cover. Yang ini lemari pakaian, wardrobe. Yang ini sikat gigi, toothbrush. Bantal, pillow. Yang ini shampoo. Ini bathtub.
Oke, sudah selesai menulisnya. Jadi kalian kasih nama sendiri-sendiri ya. Di sini sesuai dengan namanya dalam bahasa Inggris. Kalau sudah selesai, mari kita lanjutkan ke halaman 116, 116. Bagian speaking, bagian B speaking. Speak clearly. Nah, di sini kalian berlatih untuk speaking. Di situ ada simple question and answer ya, ada percakapan singkat. Itu di sini ada gambar kasur atau tempat tidur. Pertanyaannya, is this a bed? Apakah ini kasur atau tempat tidur? Jawabnya, karena gambarnya memang ini adalah tempat tidur, jadi jawabnya yes, this is a bed. Next, gambar sampo. Pertanyaannya, is this sampo? Apakah ini sampo? Jawabnya, karena ini memang sampo, jadi jawabnya yes, this is sampo. Next, ini gambar kaca ya, kaca besar. Pertanyaannya, is this a mirror? Karena ini memang kaca, jadi jawabnya yes, this is a mirror. Next, ini gambar sikat gigi. Pertanyaannya, is this a toothbrush? Jawabnya yes, this is a toothbrush. Jadi dalam bahasa Inggris, kalau kita ingin membuat pertanyaan, kita gunakan to be-nya dulu, yaitu is, baru kata ganti this, is this, baru bendanya ya, is this a bed. Nah, tinggal jawabannya bisa yes, bisa no. Untuk jawaban yes jika jawabannya sesuai, kalau no jawabannya tidak sesuai. Nah, paham ya untuk kalimat pertanyaannya. Selanjutnya, grab the stars. Di sini ada gambar tempat tidur. Terus perintahnya mention each part. Jadi di sini gambar tempat tidur ini kalian diminta untuk menuliskan bagian-bagiannya. Yang selanjutnya juga yang halaman 117, di sini gambar kamar mandi. Kalian diminta untuk menuliskan bagian-bagiannya. Silahkan dikerjakan. Kalau yang ini silahkan dikerjakan sendiri ya. Kita lanjut ke bagian reading. Bagian reading halaman 117 bagian bawah. Ya, nampak ya. Nah, di sini perintahnya read aloud, disuruh membaca dengan keras. Ini gambar guling. Jadi kalau kita mau menyatakan suatu benda, pernyataan dalam bahasa Inggris, kita gunakan this is a bolster. Ini adalah sebuah guling. Ini gambar kaca. This is a mirror. Ini gambar tempat tidur. This is a bed. Kalau ini ibu bawa pena, jadi gimana ngomongnya dalam bahasa Inggris? This is a pen. Yes. Ini botol minum. This is a bottle. Oke. Lanjut ya, halaman 118. Nah, ini ada gambar sampo. This is sampo. Karena yang ditunjuk yang jauh ya, jadi that is sampo. Ini yang ditunjuk handuknya yang jauh, jadi that is towel. Ini bantalnya yang ditunjuk yang jauh, jadi that is a pillow. Jadi untuk menunjuk benda dalam bahasa Inggris itu bisa menggunakan this, bisa menggunakan that. This digunakan untuk menunjuk benda yang dekat. Contohnya, buku ini dekat dengan ibu. Jadi ibu bilang, this is a book. Tapi
Kalau misalnya buku ini ibu jauhkan dari ibu, sedikit jauh dari ibu, misalnya bukunya jauh dari ibu, ibu bilangnya bukan this is a book, but that is a book. Jadi kalau bendanya dekat kita menggunakan this, kalau bendanya jauh kita menggunakan that. Paham ya? Nih penjelasannya nih di sini. More to know. This is a mirror, karena mirrornya dekat dengan anak laki-laki ini. Yang ini agak jauh, jadi anak laki-lakinya bilang that is a mirror. Jadi kalau untuk benda yang dekat menggunakan this is, kalau untuk benda yang jauh menggunakan that is. This dan that biasanya juga untuk digunakan untuk menunjukkan benda yang tunggal. Jadi misalnya ini this is a pen. Ini penanya cuma satu. Jadi ini sebuah pena. This is a pen. Seperti itu. Nah, sekarang tugas kedua kalian mengerjakan yang bagian writing. Sama, membuat kalimat menggunakan kata this atau that. Oke? Jadi tugas kalian ada dua tadi, yang halaman 116 dan 117 bagian bawah ini grab the stars, dan bagian writing yang menulis kalimat. Oke? Sudah paham ya? Jika belum paham kalian bisa tanya ibu, bisa japri, atau bisa kirim voice, atau mungkin telepon boleh. Cukup sekian dari ibu ya untuk chapter 7. Nanti kita ulang-ulang lagi, kita review lagi tugasnya dikerjakan ya, di store ke ibu, jangan nggak di store, nanti nilainya nggak ada kan, sayang, mau kenaikan kelas. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.